Ketika Luo Feng berada di Lautan Pasifik menerima dan mengatur sejumlah besar kenangan yang diwariskan, orang-orang di bumi mengalami banyak perubahan cepat. Peristiwa menelan monster, saat binatang bertanduk emas pertama kali terbunuh, menyebabkan Kaisar Naga Guntur menjadi ketakutan, sedemikian rupa sehingga mundur. Adapun kebangkitan selanjutnya dari binatang bertanduk emas, itu tidak memerintahkan monster lain untuk menyerang masyarakat manusia, jadi Kaisar Naga Guntur dan monster laut lainnya tentu saja tidak akan memulai serangan. Kecerdasan mereka sangat tinggi. Jika monster menelan yang kuat hampir mati, siapa yang berani menyerang? Sejak pertempuran itu, secara teknis kerugian setiap negara tidak terlalu buruk, hanya kehilangan 8 pahlawan. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Isburne, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov dan Luo Feng, 8 ini akan disebut 8 paling elit dalam kemanusiaan. 6 dari mereka telah meninggal, hanya Hong dan Dewa Petir yang masih koma tanpa aktivitas otak. Dojo of Limits dan Thunder Dojo adalah dua kekuatan besar di dunia, siapa yang tidak akan iri pada mereka? Kedua kekuatan ini, mereka bahkan lebih kuat dari 5 negara. Dengan Hong dan Dewa Petir di sekitar, mereka tentu saja bisa menjaga semuanya. Tapi sekarang, pintu air segera dibuka. Kota markas Hong Ning. Di dalam markas besar kapal, 3 penjaga dan 5 penyelidik berkumpul di ruang pertemuan. Saat ini ruang virtual telah runtuh, setiap pejuang penjelajah bintang dan wargot telah membentuk kelompok mereka sendiri, tanpa 2 kepala pengarah dan kepemimpinan, organisasi lepas istana wargot telah hancur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang pria kulit hitam berjubah putih berkata dengan gugup. Setiap wargot memiliki helm sensor kesadaran. Daya pikat, yang memakai topeng berkata dengan cemas, pikiran bawah sadar mereka masih mau masuk ke istana wargots. Namun, kepalanya saat ini dalam keadaan koma, jadi AI secara otomatis menutup ruang virtual, yang berarti tidak ada yang bisa memasuki istana wargots. Masalah yang paling mendesak saat ini adalah segera membangun kembali ruang virtual. Petik 2. Seolah-olah, jika Luo Feng telah meninggal, Babata tidak akan repot-repot melayani umat manusia. Dengan cara yang sama, Hong saat ini dalam keadaan koma tidak tahu apakah dia akan bangun atau mati, jadi sistem AI yang hanya menanggapi perintah Hong tidak akan repot-repot membuang-buang energi untuk mempertahankan keberadaan Istana Wargot. Istana Wargots, hubungan antara Star Traveler Warriors dan Wargots terputus. Bentuk seluruh dunia menjadi semakin kacau. Hanya tingkat daya saja. Masih ada beberapa orang di luar sana yang lebih kuat dari 8 orang di Dojo of Limits. Bagi 8 dari mereka untuk sepenuhnya mengontrol Dojo of Limits, untuk mengembalikannya ke kejayaan dan otoritas sebelumnya, sangatlah sulit. Dan yang paling menakutkan adalah, jika 8 dari mereka tidak bekerja secara harmonis, itu akan menjadi lebih merepotkan. Kota Yangzhou, Distrik Mingyue, ruang tamu di lantai pertama rumah Luo Feng. Luo Hua sedang duduk di hadapan seorang pria berambut emas. Bapak, Luo Hua, pria berambut emas itu menghela nafas, aku berteman baik dengan kakakmu, sejujurnya, ini dengan penyesalan yang besar, namun sejujurnya, aku sangat menghormatinya. Saya percaya banyak orang dari negara lain sangat menghormatinya dan mengingatnya. Namun, ancaman yang dihadapi umat manusia masih belum hilang. Kami tidak tahu kapan makhluk laut akan memulai serangan lagi. Petik 2. Luo Hua mengangguk. Itulah mengapa, penggunaan sumber daya yang tepat sangat penting. Pria berambut emas memandang Luo Hua, saya ingin membeli beberapa item dari Tuan Luo Hua. Oh, apa yang ingin kamu beli? Luo Hua mempertahankan senyumnya. Sebagai CEO dari sebuah perusahaan investasi, Luo Hua jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Kristal muya, robot perak cair, Del. Pria berambut emas itu menekankan, aliansi SDM kami, pasti akan membayar harga yang tinggi, cukup tinggi untuk membayar Anda. Mengatakan demikian, pria berambut emas mengeluarkan buku bergambar dari saku dadanya, ini adalah barang-barang khusus yang dimiliki aliansi hari kami, ada juga beberapa saham perusahaan, perumahan dan tanah Del. Benar-benar murah. Bapak, Luo Hua, Anda dapat dengan mudah menjadi diktator ekonomi distrik. Pria berambut emas itu tersenyum. Luo Hua menerima buku itu dan membaliknya. Itu memang sangat memikat.
Kembali ketika Luo Feng mengabaikan kelangsungan hidupnya, bersama dengan 5 orang lainnya menuju ke Samudra Pasifik, dia telah memberi keluarganya banyak persiapan dan jalan belakang. Luo Hua hanya perlu mengambil sedikit dari harta bendanya untuk dengan mudah mengendalikan ekonomi distrik. Aliansi SDM ini, siap memberikan beberapa yayasan kepada Luo Hua. 5 hari yang lalu, para pemimpin negara saya datang ke sini, harga mereka juga luar biasa. Luo Hua memandang pria berambut emas itu. Sebelum kamu datang lebih awal, saya baru saja menerima panggilan, itu adalah kelompok tentara bayaran. Luo Hua menggelengkan kepalanya, bagaimanapun perwakilan Wei Nuo. Aku akan memberitahumu, tidak setuju. Selain menjual sedikit ke negara saya sendiri, saya tidak akan menjual apapun ke grup lain. Petik 2. Ekspresi pria berambut emas itu berubah. Dia adalah seorang penjelajah bintang yang secara pribadi datang untuk berbicara dengan Luo Hua, rasa hormat itu cukup diberikan pada dirinya sendiri, yang utama adalah pengaruh Luo Feng terlalu besar, jika dia berani menggunakan kekuatan, seluruh dunia akan mencelanya. Setelah malapetaka berlalu, umat manusia telah mengabadikan 8 pahlawan, mengangkat mereka sebagai dewa. Namun bagi negara-negara tersebut, orang mati tidak menimbulkan ancaman. Itulah mengapa, tidak peduli seberapa tinggi mereka ditempatkan, itu tidak terlalu penting. Adapun Hong dan Dewa Petir, mereka sudah jauh di atas sana sebelumnya. Tuan Luo Hua, tenanglah. Wei Nuo berkata dengan sungguh-sungguh, kemuliaan adikmu yang bersinar mungkin melindungimu sekarang, tapi, apinya akan mati suatu hari nanti. Yang paling menakutkan adalah boneka yang membawa batu bata emas, cepat atau lambat akan dirampok. Terima kasih atas perhatianmu. Luo Hua tertawa, izinkan saya memperkenalkan Anda. Nomor 3. So. Siluet hitam muncul di ruang tamu, membuat perwakilan Wei Nuo terkejut. Apa yang muncul di ruangan itu adalah robot black metal besar. Ini adalah benda yang ditinggalkan kakakku di rumah, robot untuk melindungi keluargaku, diperoleh dari reruntuhan kuno No. 12. Luo Hua memandang Wei Nuo, keluarga Luo, tidak membutuhkan kekuatan luar lainnya untuk melindungi kami memiliki kekuatan sendiri. Saya juga tahu, banyak orang di seluruh dunia yang hanya gatal-gatal saat ini, tapi keluarga Luo kami tidak berniat untuk ikut campur dalam masalah ini. Petik 2. Saat kakakku pergi, dia memberitahuku. Luo Hua tersenyum, siapapun yang berani menyentuh keluarga Luo, bunuh saja mereka. Ekspresi perwakilan Wei Nuo berubah. Selain itu, saya pikir saya akan menyebutkan bahwa robot ini adalah salah satu yang bahkan adik saya tidak cocok untuk itu. Luo Hua berkata, itu benar. Robot logam ini terbuat dari trium hitam, bahkan Luo Feng yang menggunakan serpihan esensi tembaga bibrida tidak dapat melukainya. Salah satu robot rusak oleh tanduk emas binatang bertanduk emas. Hanya serangan seperti itu yang dapat merusak sistem kendali internalnya. Dan di bumi, tidak ada manusia yang mampu melakukan serangan seperti itu. Itu artinya, Hong, Luo Feng dan Dewa Petir, bahkan jika mereka ada di sini dan hidup, menghadapi logam yang tak tertembus, tidak akan bisa melakukan apapun. Melihat perwakilan cuti, Luo Hua berdiri di jendela menonton, dia menyipitkan mata, setelah kakakku pergi, mereka datang satu per satu seperti serigala lapar, mengamati apa yang ditinggalkan kakakku. Benar, jumlah total kristal muya yang ditinggalkan oleh saudaraku adalah 60. Kalian semua ingin mendapatkannya. Dalam kekacauan seperti itu, siapapun yang berani melewati batas, aku akan menggunakan dia untuk memberi contoh kepada yang lain. Petik 2. Di ruang yang jauh dari bumi. Ruang yang tenang, keberadaan kuno. Mendadak, ruang mulai melengkung seperti gelombang. Pada saat yang sama kapal berbentuk cakram abu-abu keperakan terbang keluar, gelombang di angkasa mulai menghilang, kapal ini mengapung di ruang itu. Kapten, kita telah lolos, kita telah lolos. Haha, kita sudah lolos. Haha, beberapa manusia di dalam kapal berteriak dengan semangat, berbicara dengan salah satu bahasa alam semesta manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ruang kendali kapal. 8 anggota kru sangat bersemangat, berdiri di depan kendali utama, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, tinggi rata-rata 1,9 meter, tinggi dan tampan, telinga mereka lancip di ujungnya. Seorang dengan pupil merah bersinar,
seorang pria parubaya yang tampan, dia adalah kapten kapal pengintai. Aku tidak pernah menyangka akan ada lubang cacing di sini. Sang kapten mengungkapkan senyuman iblis, ketika kekuatan kristal kelas B kapal abis, seharusnya tidak bisa melakukan perjalanan di alam semesta lagi. Dalam upaya terakhir, ia berhasil menyelam ke dalam bidang asteroid, dan di dalamnya benar-benar terjun ke lubang cacing. Haha, portal lubang cacing ini, entah berapa tahun cahaya lagi. Kecuali jika sekelompok bajingan itu, di dalam bidang asteroid yang luas itu berhasil memasuki area yang sama, jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa mengejar kita. Petik 2. Atuka. Kapten itu berteriak. Kapten. Sosok anak kecil muncul di layar kendali, balas berteriak dengan tajam dan tajam. Cepat dan catat lokasi lubang cacing, peta bintang kita benar-benar meleset dari penanda itu. Jelas, seluruh kerajaan Gunung Naga Hitam tidak tahu tentang lubang cacing ini. Kapten sangat bersemangat, setelah itu, tentukan lokasi kita saat ini dan segera beritahu klan. Iya, sosok anak di layar itu berteriak keras. Oh, sebuah suara tajam tiba-tiba berteriak, Kapten, ini adalah distrik kosong dari Bima Sakti. Apa? Kapten itu kaget. Distrik kehampaan, melalui perjalanan alam semesta, yang tidak memiliki cara untuk membuat penanda, tidak ada cara untuk masuk, distrik kekosongan. Anak sistem AI berteriak, haha, kita mendapatkan emas dengan ini. Kapten itu sangat gembira, berangkat, ayo kita berangkat. Dahulu kala, distrik ini awalnya dikendalikan oleh Kekaisaran Silver Blue. Namun, sejak itu diambil alih oleh seorang pejuang yang sangat kuat, prajurit itu bahkan pergi ke alam semesta gelap dan mengubur penanda ruang bidang bintang ini. Sama sekali tidak ada cara untuk memasuki bidang bintang ini. 30.000 tahun yang lalu, ada cerita tentang bagaimana prajurit ini jatuh, distrik kosong ini menjadi tempat tanpa pemimpin. Tapi Kekaisaran Silver Blue, bersama dengan Kerajaan Gunung Naga Hitam yang perkasa, tidak satu pun dari mereka dapat menemukan penanda ini dan memasuki medan bintang ini. Siapa sangka, bahwa ini, mereka benar-benar akan menemukan lubang cacing baru dan memasuki bidang bintang ini. Bumi, jauh di Samudra Pasifik. Siapa sangka ketiga teknik alami itu seperti itu. Saya dapat kembali, saya dapat melihat Susin, saya dapat melihat anak-anak saya di masa depan. Luo Feng sangat bersemangat, mengaum di bawah laut, binatang bertanduk emas hitam tua itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan rendah, raungan itu menciptakan gelombang yang bergegas keluar dan menyebar, beriak ke makhluk laut di sekitarnya, menyebabkan banyak makhluk itu terkejut dan meledak. Luo Feng, menurut bakat alami Anda, saya sudah menentukan rute pelatihan Anda. Babata berkata, Anda harus fokus pada teknik khusus dan teknik normal. Kedua teknik ini cocok dengan bakat alami Anda. Jadi keduanya akan sangat kuat. Setelah Luo Feng mempelajari tentang 3 jenis teknik yang diwarisi dan fakta bahwa dia dapat kembali, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Deity of the World dan Absolute Space. Luo Feng segera memikirkan efek dan persyaratan untuk 2 teknik yang dibacanya. Absolute Space adalah teknik yang sangat kacau, jenis teknik yang membuat orang-orang di alam semesta menjadi gila. Satu-satunya hal tentang itu adalah bahwa hanya binatang bertanduk emas yang dapat langsung mempraktikkannya. Teknik ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, disebut Arc of Light. Tahap kedua, disebut selalu berubah. Tahap ketiga, disebut teleportasi. Persyaratan utama untuk mempelajari teknik ini adalah tingkat pemahaman dan latihan yang gila. Anda perlu banyak berlatih agar terbiasa. Dan hanya setelah Anda cukup berlatih, bisakah Anda memiliki kesempatan untuk memahaminya. Teknik ini terutama tentang semburan kecepatan. Menurut teori teknik, bahkan jika kita mengatakan seseorang yang melangkah ke tingkat alam semesta tingkat 1 dapat terbang dengan kecepatan paling banyak 500 km/detik, kecepatan itu dicapai hanya setelah petarung berakselerasi dalam jarak yang cukup jauh. Adapun ledakan kecepatan sesaat petarung itu, jauh lebih rendah dari 500 km/detik. Dalam pertempuran, semburan kecepatan lebih penting daripada kecepatanmu secara keseluruhan. Untuk dapat langsung mengisi daya ke depan, mengubah arah, berhenti, dan mundur. Petik 2. Luo Feng juga memahami prinsip ini. Persis seperti mobil balap di jalan raya.
Mungkin bisa berakselerasi hingga 300 km/jam, tapi seberapa cepat bisa berakselerasi dalam 0,1 detik? Butuh waktu untuk mencapai kecepatan maksimumnya. Manusia berakselerasi lebih cepat dari mobil balap. Tetapi dalam hal semburan kecepatan, itu bahkan tidak mendekati kecepatan terbang maksimum mereka. Orang teleportasi, teleportasi. Luo Feng, teleportasi. Babata sangat bersemangat, bahkan gurumu, yang merupakan petarung yang tak mati, tidak bisa berteleportasi. Jadi, Luo Feng berkata tanpa daya, ini absolute space sulit untuk dipelajari. Bahkan seseorang yang sekuat Master Planet Yunmo tidak bisa berteleportasi. Tidak sulit membayangkan betapa sulitnya melakukan teleportasi. Dan bahkan deskripsi teknik mengatakannya. Untuk level pertama, jika Anda bekerja keras dan cukup lama, Anda mungkin memiliki harapan untuk mempelajarinya. Untuk level kedua, meskipun binatang bertanduk emas hidup 10 kali lebih lama dari tuan sektor manusia, sebagian besar binatang bertanduk emas yang mencoba mempelajari tahap kedua dari Absolute Space akhirnya terjebak pada langkah tertentu. Sangat sedikit yang berhasil menyelesaikan sebagian besar tahap kedua, selalu berubah. Sedangkan untuk level ketiga, teleportasi, itu pada dasarnya adalah legenda. Luar biasa sulit. Kerja keras, pemahaman, keberuntungan, semuanya dibutuhkan. Luo Feng, Anda tidak mengerti betapa berharganya itu. Kata Babata dengan tergesa-gesa, teknik macam apa ini? Hanya semburan kecepatan sederhana. Tidak, ini adalah teknik yang memungkinkan Anda memahami esensi hukum ruang itu sendiri. Gurumu tidak memiliki teknik seperti itu dan harus bekerja keras sendirian. Jika dia memiliki teknik ini, dia mungkin telah mencapai teknik teleportasi yang luar biasa. Dan begitu seseorang memiliki kemampuan untuk berteleportasi, sial, akan sangat sulit untuk membunuh orang itu. Jika gurumu bisa teleportasi, dia tidak akan mati, lanjut Babata. Luo Feng tersenyum, saya mengatakan itu sulit untuk dipelajari, bukannya saya tidak akan mempelajarinya. Oh haha, Babata tertawa keras, Luo Feng, teknik ini tidak hanya meningkatkan teknik tubuhmu, tetapi juga meningkatkan kecepatan terbangmu. Dan setelah Anda menggabungkannya dengan Deity of the World, Deity of the World bahkan lebih kacau daripada Absolute Space, bahkan lebih kacau lagi. Petik 2 titik. Itu memang kacau. Luo Feng menjelaskan dengan jelas persyaratan dan efek dari Deity of the World. Teknik ini adalah salah satu dari 18 teknik khusus dalam memori warisan. Dari segi nilai, efektivitas, efisiensi memang lebih baik daripada Absolute Space. Tapi 18 teknik khusus ini belum tentu lebih baik dari teknik biasa. Satu-satunya hal yang istimewa tentang mereka adalah betapa kerasnya metode pelatihan dari 18 teknik khusus ini. Bagaimana mereka kasar? 1. Ada persyaratan pelatihan yang sangat rumit. Jika Anda tidak memenuhi beberapa persyaratan, tidak masalah berapa banyak kerja keras yang Anda lakukan. 2. Ada jalan pintas. Tetapi persyaratan untuk pintasan ini sangat ketat. 3. Hanya binatang bertanduk emas yang bisa mempelajarinya. 3199 teknik reguler diciptakan oleh generasi binatang bertanduk emas atau terinspirasi oleh teknik manusia, robot, dan sejumlah besar spesies lainnya. Hanya binatang bertanduk emas yang dapat mempelajari teknik ini, tetapi tekniknya sendiri berasal dari ras lain. Balapan lain juga memiliki teknik serupa. Meskipun mereka mungkin berbeda dalam beberapa hal, perbedaannya tidak terlalu besar. Namun, 18 teknik khusus ini murni untuk binatang bertanduk emas. Bahkan jika Anda menyebarkannya, ras lain tidak akan bisa mengubah atau mempelajarinya. Deity of the World juga dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dihitung sebagai pemula. Tahap kedua dihitung sebagai lanjutan, dan tahap ketiga adalah akhir. Pada dasarnya, Deity of the World adalah teknik khusus yang memungkinkan Golden Hornet Beast untuk mengubah ukuran tubuhnya. Mampu, mengecilkan, dan memperbesar, adalah kemampuan yang sangat menakutkan. Misalnya, jika binatang bertanduk emas memiliki panjang 180 meter, beratnya tidak akan berubah bahkan setelah menyusut. Ini berarti kepadatannya meningkat pesat. Kepadatan tulangnya meningkat. Kepadatan ototnya meningkat. Cakar, tanduk, menjadi jauh lebih tajam dan lebih tangguh. Pukulan dengan kekuatan 100 kg.
Dibandingkan dengan jarum penusuk dengan kekuatan 100 kg. Perbedaan kekuatan di antara mereka seperti langit dan bumi. Begitu. Setelah menyusut, cakar binatang bertanduk emas menjadi lebih mengerikan, dan kekuatan menusuk tanduknya menjadi lebih mengejutkan. Itu bagian yang menyusut, lalu bagaimana dengan bagian yang membesar? Menjadi lebih besar tidak akan meningkatkan kemampuan bertempurmu, namun, jika raksasa setinggi 10.000 meter secara acak mengambil langkah, maka tidak peduli seberapa keras manusia biasa dengan kekuatan yang setara mencoba, dia tidak akan bisa mengejar. Keuntungan menjadi besar adalah, Anda bisa terbang lebih cepat. Setelah binatang bertanduk emas sepanjang 180 meter menjadi 1.800 meter, maka binatang itu bisa dibilang pulau terapung. Sayapnya yang bersisik 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Satu kepakan sayapnya dapat meningkatkan kecepatannya lebih dari sebelumnya. Pada tahap pertama Deity of the World, tubuh Anda dapat membesar atau menyusut dengan faktor 3. Kekuatan Anda bisa mencapai paling banyak 3 kali lipat dari sebelumnya. Pada tahap kedua, itu menjadi faktor 9. Dan kekuatan Anda juga bisa dikalikan dengan faktor 9. Di tahap ketiga, Anda sudah bisa menjadi sebesar atau sekecil yang Anda inginkan. Namun, kekuatan Anda paling banyak bisa naik dengan faktor 36. Menyusut dengan faktor 36 kali, 100 kali, 1000 kali, semuanya akan sama, karena mengalihkan kekuatan Anda dengan faktor 36 melalui ukuran tubuh sudah merupakan batas. Ketika Anda semakin menyusut, kekuatan tubuh Anda juga mulai menurun, sehingga kemampuan bertempur Anda tidak akan naik. Tentu saja, meskipun kami mengatakan Anda bisa menjadi sebesar atau sekecil yang Anda inginkan, Anda tidak bisa menjadi sangat besar atau sangat kecil. Batas legendaris adalah 10.000 kali. Artinya, binatang bertanduk emas sepanjang 10 km dapat menyusut menjadi 1 meter. Dan itu bisa bertambah panjang hingga 10.000 km. Tentu saja, tahap ketiga dari Deity of the World jauh lebih sulit daripada tahap ketiga Absolute Space. Menurut catatan dalam memori yang diwariskan, hanya binatang bertanduk emas yang menciptakan teknik ini yang mampu mencapai tahap ketiga. Adapun yang lain, setelah bertahun-tahun dan generasi binatang bertanduk emas yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada dari mereka yang mampu mencapai tahap ketiga. Sebagian besar binatang bertanduk emas di masa lalu bertahan di tahap pertama. Jarang bagi binatang bertanduk emas bahkan mencapai tahap kedua. Karena, teknik ini benar-benar kacau. Misalnya, petarung tingkat 9 tingkat tuan sektor yang kuat telah mencapai batas kemampuan pertempuran mereka dan tidak banyak berbeda satu sama lain. Hanya sedikit yang ekstrim yang bisa menonjol. Namun, Deity of the World memungkinkan Golden Hornet Beast untuk melipat gandakan kekuatannya bahkan lebih dari yang dimilikinya. Bagaimana orang tidak iri dengan itu? Sejak Golden Hornet Beast sudah lahir dengan bakat Enhance. Luo Feng, 3 bakat yang Anda miliki sejak lahir adalah bakat pelatihan, walet, yang kedua adalah bakat bertempur, tingkatkan, dan yang ketiga adalah bakat penyelamat hidup, klon, kata Babata. Kembali ketika binatang bertanduk emas terluka parah oleh meriam laser B6, itu menggunakan teknik tingkatkan untuk meningkatkan kecepatannya. Kekuatan serangan tanduk emasnya juga meningkat. Sejak lahir dengan bakat ini, efektivitasnya tidak akan berubah. Bakatmu yang meningkat dikombinasikan dengan penyusutan dari Deity of the World dapat menyebabkan kemampuan bertempurmu diperkuat berkali-kali. Bakat peningkatmu yang dikombinasikan dengan pembesaran dari Deity of the World dapat menyebabkan kecepatanmu diperkuat beberapa kali. Babata melanjutkan, dan Absolute Space adalah teknik menghindar dan kabur. Pada awalnya, Absolute Space hanya membantu kemampuan menghindar Anda. Namun, setelah itu, pemahaman Anda tentang hukum ruang angkasa itu meningkat. Selama Anda terus belajar, kecepatan terbang Anda akan semakin meningkat. Proyektil yang diluncurkan dari tanduk emas juga akan meningkat kekuatannya. Jadi dengan enhancing talent dan kedua teknik ini bisa saling membantu, sehingga bisa memaksimalkan efeknya, ujar Babata. Sial, itu hanya, Babata hanya bisa menghela nafas, terlalu kacau. Luo Feng tertawa. Memang, tapi itu juga berarti kedua teknik ini sangat sulit dipelajari. Absolute Space dapat diterima. Meski sulit dipelajari, banyak Golden Hornet Beast di masa lalu yang mampu memasuki tahap kedua. Tapi bertonton binatang bertanduk emas terjebak di tahap pertama Deity of the World. Namun, Luo Feng jelas.
Memiliki teknik yang bagus juga berbahaya. Jadi jumlah binatang bertanduk emas sangat kecil, bahkan lebih sedikit dari jumlah petarung level abadi. Di alam semesta, ada total 12 garis darah dari makhluk luar angkasa yang sebanding dengan binatang bertanduk emas. Dan dari balapan yang tak terhitung jumlahnya, beberapa makhluk hidup khusus memiliki teknik khusus yang dapat menyaingi teknik binatang bertanduk emas. Sejumlah besar manusia juga memiliki banyak teknik. Bahkan Guru Luo Feng, Master of Yunmo Planet, memiliki teknik super kuat segel jiwa, yang dapat mengubah petarung menjadi pelayan. Anda berbakat. Oke, saya akan menanamkan segel jiwa ke dalam jiwa Anda saat Anda lemah dan mengubah Anda menjadi pelayan yang sangat setia. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda hanya akan menjadi pelayan dan pengawal saya. Begitu. Luo Feng jelas, Anda tidak bisa meremehkan petarung yang kuat. Adapun 3 talenta binatang bertanduk emas, bakat pelatihan, Swallow, dapat menyerap sejumlah besar logam ke dalam dunia batin dan bahkan dapat langsung menelan makhluk hidup yang lebih lemah darinya. Namun, dunia batin secara otomatis akan berhenti menyerap benda-benda saat terancam. Misalnya, seperti saat Hong melepaskan logam dan bom dalam jumlah besar. Bakat bertempur, Enhance, menyebabkan kecepatan dan kemampuan bertarungnya melonjak. Tentu saja, ini ada harganya. Bakat penyelamat hidup, Klone. Di level penjelajah bintang, Anda dapat memiliki 1 klon. Di level Universe, Anda dapat memiliki klon kedua. Di level Lord Sector, Anda dapat memiliki klon ketiga. Dengan kata lain, Golden Hornet Beast hanya dapat memiliki total 3 klon. Dan masing-masing klon tersebut merupakan eksistensi individu yang dapat melatih dirinya sendiri. Alam semesta itu adil. Ras yang sangat langka yang akan punah ini telah diberikan bakat menyelamatkan nyawa. Adapun binatang gunung es dalam 12 garis keturunan, bakat penyelamat hidup mereka adalah transformasi, di mana mereka dapat mengubah penampilan mereka menjadi apapun yang mereka inginkan.